Hello, welcome back to Everyday 3D Channel. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat desain AHU. Nah, sebelumnya, pada tutorial sebelumnya, kita telah membahas tentang bagaimana cara membuat layout AHU System Schematic Drawing. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat desain AHU-nya, gambar AHU-nya seperti apa. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, di sini saya akan membagi menjadi beberapa part. Part pertama kita akan membuat casingnya. Nah, di sini casingnya terdiri dari panel, corner post, dan mullion. Nah, kita di sini sudah ada contoh gambarnya. Kita tinggal ikuti saja dari dimensinya juga. Silahkan ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, pertama-tama kita akan membuat corner post terlebih dahulu dengan menggunakan perintah polyline. Selanjutnya kita membuat mullion, masih sama dengan menggunakan perintah polyline, dan juga panel kita tetap menggunakan perintah polyline. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, bedanya di sini untuk panel kita akan membuatnya menjadi objek tersebut menjadi blok, tepatnya dynamic block. Untuk yang belum tahu apa itu dynamic block dan cara menggunakannya, silahkan cek di postingan sebelumnya dari tutorial di Everyday 3D. Nah, langsung saja kita buat blok terlebih dahulu. Nah, selanjutnya jika sudah, kita akan memasuki perintah block editor. Kalian bisa ketik bedit enter, lalu akan muncul dialog bloknya. Lalu kalian pilih parameter, lalu pilih linear, dan kalian
buat dimensi, semacam seperti dimensi. Nah, jika sudah, untuk di actionnya kalian pilih stretch. Setelah kalian pilih stretch, lalu kalian klik dimensionnya, lalu kalian klik salah satu ujung dari dimensinya, kemudian kalian seleksi sebagian dari objeknya, kemudian seleksi lagi, setelah itu enter. Nah, jika sudah, kalian akan bisa melihat bagaimana perintah blok dynamic block bekerja di Autocad. Nah, pada panel ini kita bisa mengatur panjang pendeknya panel tersebut seperti ini.
Nah, jadi seperti itu cara untuk membuat casing dari AHU. Nah, kita akan ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Untuk di part 2-nya kita akan mencoba membuat air filter. Nah, silakan mencoba untuk membuat casingnya terlebih dahulu. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Thanks for watching.